Shalom pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tepat di hari HUT, Injil masuk Pegunungan Tengah Papua melalui misi CMA dari Amerika tanggal 13 Januari 2022 dan menyongsong masuknya Injil di tanah Papua tanggal 5 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran Injil Allah yang datang di tanah Papua. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi dari lagu Kemenangan Iman nomor 141 ayat yang pertama dengan judul Ke Masrib, Ke Maghrib. Sekarang mau pergi ke Masrib, ke Maghrib, yang gelap masukkan Injilnya Tuhanku menebus dan tabib-tabibnya tersesat pulanglah ke Masrib, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya hal salib Yesus mau selamatkan. Ke Masrib, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya hal salib Yesus mau selamatkan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami, sehingga oleh Injil-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau telah datang menjamah kami, Engkau telah datang menjangkau kami di tanah Papua. Di ulang tahun HUT, Injil masuk Pegunungan Tengah tanggal 13 Januari 2022 dan menyongsong HUT Injil masuk tanah Papua tanggal 5 Februari 2022. Kami datang kepadamu dan ingin belajar, merenungkan kembali tentang apa itu Injil. Karena itu ajari kami Bapa. Kami minta ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudari pemirsa mimbar Sola Gratia yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saya beri tema adalah tidak ada yang dapat menahan dan menghalangi orang ketika Injil beraksi menyelamatkannya. Tidak ada yang dapat menahan dan menghalangi orang ketika Injil beraksi menyelamatkannya. Mengapa, saudara? Ini hal pertama. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kekuatan dunia, kekuatan apapun
itu kita bisa ragu, kita bisa bimbang. Tetapi kalau itu adalah kekuatan Allah, siapakah yang dapat menghalanginya? Langit dan bumi serta segala isinya, saudara dan saya ada. Hidup ini sedang berlangsung hari ini. Ini ada karena firman Allah, karena perkataan Allah sendiri. Sedangkan kita manusia itu dibuat oleh Allah. Dan itu saja, sekali ucapan saja kita ada. Apalagi kalau disebut dengan Injil adalah kekuatan Allah. Siapakah yang bisa menghalangi orang yang diselamatkan Allah oleh Injilnya? Tidak ada, saudara. Injil adalah kekuatan Allah, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi atau menahan orang ketika Injil itu beraksi menyelamatkan orang. Yang kedua, mengapa tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi? Yaitu karena Allah yang menyelamatkan dan bukan manusia. Karena Allah yang menyelamatkan manusia oleh Injilnya, bukan oleh satu kekuatan apapun. Tetapi Allah yang menyelamatkan manusia oleh Injilnya. Karena Allah yang menyelamatkan, maka tidak ada yang dapat menghalangi Injil Allah itu ketika Injil itu beraksi. Mengapa yang ketiga? Karena manusia hanya diikutkan saja dalam karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Karena manusia hanya diikutkan saja dalam karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Itu sebabnya, saudara, ketika Injil itu beraksi menyelamatkan manusia, tidak ada yang dapat menghalangi dan menahannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diikutkan dalam hal apa? Manusia diikutkan dalam hal apa? Manusia yang pertama, manusia diikutkan dalam ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah, sehingga manusia menjadi orang benar. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan kita, Dia telah taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Nah, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus itulah, maka engkau dengan saya dibenarkan oleh Allah. Kalau sebelumnya kita terlahir sebagai orang berdosa karena terikut dalam ketidaktaatan Adam, karena kita adalah keturunan Adam. Tetapi sekarang, oleh karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah sampai mati di kayu salib, itu sebabnya, saudara, kita pun diikutkan di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus menjadi orang benar oleh karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, diikutkan di dalam hal apa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka manusia lama kita pun dimatikan. Dan tidak sampai di situ saja, saudara. Tubuh jasmani Yesus Kristus sampai dikuburkan di dalam kuburan. Saudara, apa manfaatnya? Roma 6 ayat 6 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar apa, saudara? Jangan kita menghambakan diri kita lagi kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tubuh dosa kita itu turut disalibkan dan mati
di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita diikutkan itu di dalam kematian tubuh jasmani Kristus Yesus. Jadi tubuh dosa kita pun dimatikan di sana. Lalu yang ketiga, kita diikutkan di dalam hal apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus dikuburkan, ya, setelah Yesus dikuburkan, dia tidak mati selama-lamanya di sana. Tetapi oleh karena kekudusan dan kebenarannya sebagai seorang manusia sejati, ia dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka saudara, kita pun dibangkitkan. Kita memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup yang kudus dan benar, hidup yang tak bercacat celah di hadapan Allah oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita diikutkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus supaya kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Bukan hidup yang lama, bukan hidup yang dikuasai oleh dosa dan setan, oleh berbagai macam keinginan daging. Tetapi kita memperoleh sebuah hidup yang baru, hidup yang kudus, yang benar melalui kebangkitan tubuh jasmani Kristus Yesus. Hal ini adalah kita hanya diikutkan saja di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Saudara pemirsa, mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Injil itu sedemikian kuat dan hebatnya, dan kita hanya diikutkan saja di dalam karya Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah selesai di kayu salib. Kira-kira apa atau kapan kekuatan Injil yang luar biasa itu dapat kita alami? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang benar, maka di saat itu pun kita mengalami kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan Injil Allah ini, saudara. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat yang luar biasa. Pada generasinya dia adalah pribadi yang sangat maju. Dalam pengakuan dia secara pribadi, dia bilang, aku bukan dari bangsa atau ya bangsa yang tidak kudus. Sampai dia berkata, aku Ibrani asli. Seterusnya, tapi dia menganggap itu semuanya itu tidak ada apa-apanya. Mengapa, saudara? Karena segala sesuatu yang ada di dalam keyahudiannya itu tidak dapat membenarkan dia di hadapan Allah. Apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia mendapati dirinya bahwa ternyata dia tidak bisa dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah, atau dia tidak bisa tampil benar di hadapan Allah. Di dalam Galatia 2 ayat 16, Rasul Paulus bersaksi demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus memilih
untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dia dibenarkan oleh Allah, supaya dia kedapatan benar di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nanti setelah dia didapati benar di hadapan Allah, di saat itulah ketika dia memilih untuk percaya kebenaran daripada Injil Allah yang adalah kekuatan Allah, itu betul-betul dia alami di dalam hidupnya. Dia menjadi orang benar dan semua lain mengikutinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus saja telah memutuskan hal ini. Sekarang bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kekuatan Allah yang luar biasa, yaitu Injil Allah di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita mulai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini gereja banyak di seluruh tanah Papua, dari berbagai macam denominasi dia sudah masuk. Tapi pertanyaannya, apakah kuasa Injil Allah, kekuatan Allah yang adalah Injil itu, sedang dialami dan dinikmati oleh Tuhan, ataukah umat Tuhan hari ini sedang hancur-hancuran? Injil nama Yesus sedang diberitahu, dibicarakan, disampaikan, didengarkan. Tetapi apakah benar kita sedang mengalami kuasa daripada kekuatan Allah, yaitu Injil, atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Dan hari ini, setelah kita mendengar kebenaran ini, apa yang harus kita lakukan? Pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demi kasih karunia Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya, mari kita ambil langkah ini. Yang pertama, sadari bahwa diri saya, diri kita, ini telah terlahir sebagai orang berdosa karena ketidaktaatan Adam. Sehingga kita ada di dalam kuasa dosa dan kuasa hukum maut. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri bagaimanapun caranya. Hanya satu saja, hanya oleh Injil Allah saja Allah dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita bertindak. Kalau Rasul Paulus dia bertindak, maka hari ini kita pun juga harus bertindak. Bertindak apa? Bertindak memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib kepada Allah sampai mati di salib, ya. Itu supaya kita menjadi orang benar. Jadi kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah taat kepada Allah sampai mati di kayu salib yang membenarkan saya. Kita harus memilih itu. Hari ini juga kita memilih mulai percaya bahwa benar Yesus oleh korbanmu di kayu salib. Karena engkau taat kepada Allah, maka mulai hari ini saya orang benar. Kita harus terima kebenaran ini di dalam hati kita. Kita memilih hari ini juga. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yakinlah selalu bahwa sekarang saya adalah orang benar karena Tuhan Yesus Kristus yang saya percaya itu telah taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Oleh karena Yesus yang sudah taat kepada Allah sampai mati di kayu salib, sehingga kita harus yakini dalam hati kita masing-masing bahwa diri kita adalah orang benar. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita hiduplah selalu hanya oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara pemirsa, mimbar mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 4 hal ini mari kita lakukan. Maka saudara, kita akan mengalami kuasa kekuatan Allah yang luar biasa, yaitu Injil di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Injil itu beraksi, merubah kita, memperbaiki kita, membuat kita benar di hadapan Allah sampai ke dalam semua kenyataan hidup kita. Hati kita yang najis dibersihkan, kita diubah, kita dijadikan orang-orang yang berguna bagi pembangunan kerajaan Allah di bumi, bagi pembangunan keluarga kita masing-masing, komunitas kita dan bangsa kita. Hanya Injil saja, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika pada hari ini engkau mendengar suara Allah ini, mari ikuti saya berdoa untuk menempatkan diri dengan keyakinan yang teguh di hadapan Allah tentang posisi kita yang benar oleh karya Injil Kristus. Kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau mengasihi saya, orang yang berdosa ini. Tuhan, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya dari dosa saya. Karena itu, saya datang kepadamu Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Firman-Mu telah beritahu saya dengan jelas. Karena itu, hari ini, saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya saya dibenarkan oleh iman. Tuhan Yesus, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya. Engkaulah Tuhan saya, Juru Selamat saya. Hanya Engkau saja yang dapat menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kuasai hati saya, bentuk saya sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa ini memang sangat sederhana. Tetapi ketika engkau melangkah dengan iman, bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya butuh Tuhan Yesus. Dan kita ambil langkah, memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima di dalam hati kita, maka oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah, ketika kita beriman tadi, kita sudah dibenarkan Allah. Sehingga selanjutnya, Injil Allah yang terus beraksi, sampai kita akan melihat kekuatan Allah yang luar biasa itu, menyelamatkan kita sesuai dengan firman-Nya. Akhirnya, saudara-saudari, pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini, silakan subscribe, like, dan komen channel ini. Kemudian jangan lupa share kepada keluarga